Sidang putusan kasus pembunuhan seorang pria yakni Made Agus Aditya di Pengadilan Negeri Gianyar berlangsung ricuh. Suasana memanas ketika keluarga dan kerabat korban berteriak memaki terdakwa yang berjumlah 3 orang. 2 orang perempuan bahkan berteriak histeris hingga jatuh pingsan. Dari 3 terdakwa, hakim memutuskan hukuman vonis 15 tahun penjara kepada 2 terdakwa dan melepaskan 1 terdakwa lain lantaran terbukti tidak bersalah. Pihak keluarga kecewa mendengar ada 1 pelaku dibebaskan. Pada waktu dia masih, anak saya sudah meninggal, dia masih berada di sana kan, itu kan ya minimal kan adalah hukumnya, bukan bebas seperti itulah. Ada peran dari terdakwa tersebut untuk menghalang-halangi korban untuk kabur waktu itu. Padahal waktu itu korban udah ingin kabur biar tidak terjadi permasalahan, namun waktu itu terdakwa yang satu ini yang putusannya bebas ini menghalang-halangi. Kasus ini terjadi pada 17 Januari 2025. Bermula saat motor korban disenggol kendaraan para pelaku. Emosi, para pelaku kemudian mendatangi dan menganiaya korban hingga tewas. Dari Gianyar, Bali, Ketut Catur, iNews melaporkan. Predator anak melakukan aksinya sebanyak 10 kali dalam 1 bulan terakhir di Pamulang, Banten. Sementara itu, seorang pria ditangkap polisi karena menghamili seorang siswi SMA. Warga geram menangkap pria pelaku pencabulan terhadap bocah di Pamulang, Tangerang Selatan, Banten. Pelaku telah mencabuli bocah laki-laki. Warga emosi karena aksi bejat penjual tahu bulat ini bukan hanya sekali, melainkan lebih dari 10 kali. Pelaku menangis ketakutan saat diinterogasi warga. Untuk menghindari amukan warga, polisi dan Babinsa setempat mengevakuasi pelaku ke Mapolres Tangerang Selatan. Korban diiming-imingi bermain game online oleh pelaku. Polisi masih melakukan pemeriksaan intensif untuk mengungkap motif pelaku dan kemungkinan adanya korban lain. Pelaku sudah kita amankan, sekarang lagi pemeriksaan intensif oleh penyidik unit PPA terkait yang kejadian di Pamulang, pencabulan terhadap anak. Sementara dari durasi Agustus sampai September lebih dari 10 kali. Petugas Polres Tangerang Selatan mengimbau bagi warga yang anaknya menjadi korban pelecehan serupa untuk segera melapor. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo melaporkan. Polisi meringkus pelaku pelecehan siswi SMA di Lampung Utara di tempat persembunyiannya di wilayah Ranau, Oku Selatan, Sumatera Selatan. Saat diperiksa, pelaku mengaku melecehkan korban sebanyak 2 kali di rumah orang tuanya. Akibat perbuatannya, korban kini hamil 5 bulan. Ironisnya, pelaku bekerja sebagai aparatur desa yang dipercaya orang tua korban untuk menjaga keluarganya. Melakukan persetubuhan terhadap korban, yaitu pada bulan Mei tahun 2025, kemudian bulan Juni tahun 2025. Dia adalah aparatur desa di Desa Sandi. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dari Lampung Utara, Lampung, Jimmy Irawan, iNews melaporkan. Berpura-pura memberi bantuan dari pemerintah, seorang pria menggasak perhiasan dan uang tunai wanita lansia di Boyolali, Jawa Tengah. Sementara itu 6 bocah merusak rumah warga karena terpengaruh video aksi anarkis di media sosial. Kamera pengawas merekam pelaku penipuan memperdaya lansia di rumah korban di Kecamatan Cipogo, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Berdalih memberikan bantuan pemerintah, pelaku meminta korban melepaskan perhiasan berupa cincin saat akan difoto dan menaruhnya di meja agar terlihat tidak mampu. Pelaku juga meminta korban difoto sambil memegang buku rekening dan uangnya sendiri, seolah-olah korban telah menerima bantuan. Saat korban membuatkan minuman, pelaku langsung membawa kabur perhiasan cincin dan uang korban. Akibat kejadian tersebut, korban kehilangan 2 cincin emas masing-masing 4 gram dan 5 gram, serta uang tunai Rp700.000 hilang dengan total kerugian puluhan juta. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Tata Rahmanta melaporkan.
Rumah milik warga di Desa Bontorapo, Kecamatan Taroang, Kabupaten Cineponto, Sulawesi Selatan ini dirusak oleh 6 anak di bawah umur yang masih berstatus siswa sekolah dasar. Polisi mendapat laporan, pemilik rumah pun melakukan persuasif secara humanis terhadap anak dan orang tua para pelaku pengerusakan karena masih di bawah umur. Dari hasil pemeriksaan, bocah yang terlibat mengaku meniru adegan dalam video di media sosial yang mempertontonkan pengunjuk rasa merusak fasilitas umum dan anarkis. Diimbau bagi para orang tua untuk selalu mengawasi kegiatan sang anak agar peristiwa serupa tak kembali terjadi. Dari Cineponto, Sulawesi Selatan, Haris Karaeng, Mamo iNews melaporkan. Pemirsa, seorang oknum anggota TNI melakukan penembakan ke arah petugas di salah satu bank pemerintah. Oknum anggota TNI pun langsung ditangkap untuk diserahkan ke kesatuannya. Dia anggota mana, Pak? Dia mengakunya tadi divisi, Pak. Oknum anggota TNI PraKSI ditangkap usai melakukan penembakan ke arah anggota TNI di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. PraKSI memasuki bank sambil membawa senjata laras panjang jenis SS2. Aksi oknum anggota TNI ini terekam CCTV. PraKSI datang dengan tujuan untuk bertemu dengan kepala cabang bank setempat. Tidak berhasil bertemu dengan kepala cabang, PraKSI emosi melihat kedatangan 5 anggota Intel Kodim hingga melepaskan tembakan ke arah petugas Intel hingga peluru mengenai dinding pos keamanan. Usai melepaskan tembakan, oknum TNI tersebut langsung ditangkap dan dibawa ke Makodim 1409 untuk dimintai keterangan. Usai ditangkap di kantor Kodim setempat, pelaku PraKSI kini diserahkan kepada kesatuannya untuk dilakukan proses pemeriksaan lebih lanjut. Sementara motif pasti penembakan masih diselidiki petugas setempat. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma iNews melaporkan. Seekor ular piton sepanjang 1,5 meter bersembunyi di atas ventilasi kamar rumah. Keberadaan ular diketahui saat penghuni sedang menyiram tanaman. Warga dihebohkan dengan penemuan seekor ular piton yang bersembunyi di atas ventilasi kamar sebuah rumah di Jalan Bromo 3, Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Keberadaan ular sepanjang 1,5 meter pertama kali ditemukan pemilik rumah yang tengah beraktivitas menyiram bunga di halaman. Warga yang turut mengetahui kejadian langsung melapor ke petugas damkar yang bergerak cepat ke lokasi. Tak butuh waktu lama, dengan menggunakan alat khusus, ular piton berhasil dievakuasi ke dalam karung. Istiqlal bersolawat. Cahaya hati, cahaya Indonesia bersama. Boleh dalam Islam begitu. Jadi anak yang soleh. Nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pupuk keimanan kita. Usia butuh hikmah. Bangunannya adalah ketakwaan. Solawat Gus Asmi turut dihadiri. Cahaya hati, cahaya Indonesia. Doa untuk bangsa. Eksklusif hanya di iNews.